Kita lanjutin ke pertemuan kedua, analisis laporan keuangan. Kalau kemarin kan kita udah belajar gimana caranya nyusun laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, cash flow, dan sebagainya. Nah, gimana cara kita tahu laporan keuangan perusahaan kita itu bagus apa enggak? Nah, ibaratnya nih, kayak kita punya IPK. IPK kamu semester ini 3,5. Nah, IPK 3,5 itu bagus apa enggak sih? Gimana cara bandinginnya? Itu ada dua cara. Yang pertama ada time series, yang kedua ada cross section. Kalau time series itu cara penilaian secara internal. Jadi kalau dalam contoh yang IPK tadi, kamu bandingin antara IPK kamu sekarang yang 3,5 dengan IPK semester lalu. Kalau misalnya semester lalu IPK kamu 3, sekarang 3,5, berarti IPK yang sekarang itu bagus karena ada peningkatan. Nah, begitu juga laporan keuangan. Kalau kita bandinginnya secara time series, berarti kita mau bandingin laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan tahun kemarin. Kalau misalnya meningkat, berarti ada peningkatan. Nanti kita belajar cara bandinginnya ya, meningkat itu bagus atau enggak. Intinya kalau kita mau bandingin secara time series, kita bandingin dengan periode waktu antara perusahaan kita tahun ini dengan perusahaan kita tahun kemarin. Nah, cara yang kedua adalah cross section. Cara yang kedua itu cross section. Kita mau bandinginnya secara eksternal. Jadi kamu bandingin IPK kamu sekarang dengan IPK teman kamu yang satu jurusan dengan semester yang sama. Kalau misalnya IPK teman kamu 3,75, IPK kamu 3,5, berarti lebih bagus IPK teman kamu. Begitu juga perusahaan. Nah, kalau cross section, kita bandingin laporan keuangan perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis. Harus sejenis ya. Kalau beda jenis nanti rasionya akan beda. Nah, jadi intinya cara bandingin laporan keuangan ada dua, dengan periode waktu atau dengan perusahaan lain. Nah, kalau tadi kita kuliah ada yang namanya IPK. Nah, kalau laporan keuangan kita bandinginnya dengan rasio keuangan. Rasio keuangan itu dibagi jadi 5 kelompok. Dari setiap kelompok itu ada berbagai macam rasionya lagi. Ya, jadi dari 5 kelompok punya anak-anaknya lagi nih. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, liquidity ratio. Kalau dari asal katanya nih, liquidity, berarti kan asal katanya liquid. Liquid itu artinya cair. Nah, kalau di laporan keuangan, yang cair itu adanya apa? Ada aktiva lancar sama utang lancar. Berarti kalau liquidity ratio ini buat apa sih rasionya? Itu buat ngukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek. Ya, jadi berhubungan dengan aktiva lancar sama utang lancar. Current asset sama current liabilities. Untuk liquidity ratio itu ada 3 rasio lagi. Ada current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Nah, karena tadi komponennya itu cuma ada aktiva lancar sama utang lancar, jadi setiap rasionya ini atasnya pasti current asset, bawahnya pasti current liabilities. Ya. Jadi cara gampang hafalinnya, kalau liquidity ratio atasnya pasti golongan current asset, bawahnya current liabilities. Ya. Kita bahas untuk current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Berarti kita mengukur kemampuan seluruh current asset untuk melunasi seluruh current liabilities. Contohnya nih, kalau misalnya current assetnya hasilnya 2, artinya apa sih? Kemampuan melunasi utang lancar itu sebesar 2 kali. Atau 5 utang lancar akan dijamin oleh 10 aset lancar. Kira-kira kalau misalnya current ratio 2 sama current ratio 1, bagusan yang mana sih? Ya, ini ada pertanyaan. Semakin besar current ratio, semakin baik atau buruk? Nanti dijawab di forum. Ya, untuk setiap rasio ada pertanyaan seperti ini. Nanti silakan jawab di forum ya.
Nah, untuk yang kedua, quick ratio. Kalau yang tadi current ratio itu seluruhnya, nah quick ratio ini kemampuan current asset yang lancar aja atau yang cepat aja untuk membayar utang lancar. Nah, kalau current asset kan adanya apa? Cash, AR, sama inventory kan ya. Kita maunya yang cepat aja nih, yang quick doang. Kalau cash pasti cepat langsung bisa bayar utang. Nah, AR bisa langsung bayar utang nggak? Bisa. Jangka waktunya cepat. Nah, tapi kalau inventory cepat nggak dijadikan uang untuk bayar utang? Lama ya. Kalau misalnya kamu perusahaan kertas nih, inventory kamu ada bubur kertas. Kira-kira bisa nggak tuh bubur kertas dipakai buat bayar utang? Agak susah ya. Makanya kalau kita mau ngitung quick ratio, komponen inventory ini kita keluarin. Jadi rumus quick ratio, current asset dikurangin inventory dibagi current liabilities. Nah, kira-kira makin besar, makin baik atau makin buruk? Yang ketiga ada cash ratio. Nah, kalau cash ratio itu berarti cuma cash aja. Kemampuan cash untuk bayar utang lancar. Seberapa mampu cash kalian mampu untuk bayar utang lancar. Nah, kalau di sini kan komponennya ada cash and marketable securities nih. Maksudnya marketable securities ini apa? Adalah surat berharga yang cepat dijadikan uang, misalnya deposito dan lain-lainnya ya. Itu biasanya kalau di laporan keuangan ini jadi satu account, kas dan setara kas biasanya. Ya. Terus sama seperti tadi, kira-kira angka cash ratio itu makin besar, makin baik, atau makin buruk? Itu untuk kelompok yang pertama ya. Jadi kelompok pertama ada current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Nah, untuk kelompok yang kedua, ada asset management ratio. Asset management ratio itu buat apa sih? Buat ngukur kemampuan perusahaan mengelola aset untuk menghasilkan penjualan. Jadi komponennya ada aset sama penjualan. Ya, jadi nanti rasionya pasti berhubungannya antara aset sama penjualan. Nah, jenis-jenisnya ada banyak. Yang pertama ada day sales outstanding atau nama lainnya average collection period. Day sales outstanding ini apa sih? Ini adalah jangka waktu rata-rata pengumpulan piutang. Berapa lama piutang kamu dibayar sama customer? Rumusnya dari AR dikali 360 dibagi sales. Misalnya DSO kamu 30 hari nih. Berarti customer akan bayar utang kamu rata-ratanya tuh 30 hari. Kira-kira semakin besar DSO semakin baik atau buruk? Nah, terus yang kedua ada total asset turnover. Nah, terus selanjutnya nih rasio untuk aset manajemen itu ada kata turnovernya. Setiap ada kata turnover, atasnya pasti sales. Kalau misalnya total asset turnover berarti sales dibagi total aset. Kalau fixed asset turnover berarti sales dibagi fixed asset. Kalau misalnya AR turnover berarti sales dibagi AR gitu ya. Cara gampang hafalin rumusnya. Kalau ada kata turnover berarti atasnya pasti sales. Nah, kalau total aset turnover maksudnya apa sih? Perputaran aset kamu itu berapa banyak untuk menghasilkan penjualan. Nah, misalnya total aset turnover kamu 2 nih. Artinya kalau kamu punya 5 aset bakalan menghasilkan 10 penjualan. Gitu ya. Perputarannya sebanyak 2 kali selama 1 tahun. Kira-kira angka turnover yang makin gede, makin baik atau makin buruk? Nah, untuk fixed asset turnover juga sama. Kita mau ngitung kemampuan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Setiap kata ada kata turnover, atasnya pasti sales. Kalau fixed asset turnover berarti sales dibagi fixed asset. Makin besar makin baik atau makin kecil makin baik?
Aset manajemen rasio selanjutnya ada inventory turnover. Sama mengukur kemampuan inventory untuk menghasilkan penjualan. Setiap ada kata turnover berarti atasnya sales, kalau inventory turnover berarti sales dibagi inventory. Nah, cuma untuk inventory turnover rumusnya dibagi jadi 2. Ada by sales sama ada by cost. Kalau by sales atasnya sales dibagi inventory, kalau by cost COGS dibagi inventory. Ya. Kira-kira makin baik, makin besar makin baik, atau makin kecil makin baik. Nah, yang terakhir ada AR turnover. Berapa kali perusahaan dalam 1 tahun tuh menagih utangnya. Nah, sama kayak tadi, setiap ada kata turnover, atasnya pasti sales. Berarti kalau AR turnover, atasnya sales dibagi AR. Kira-kira makin besar makin baik atau makin kecil makin baik. Itu untuk kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang ketiga, debt management ratio atau rasio solvabilitas. Kita mau tahu kemampuan untuk perusahaan membayar utangnya kalau perusahaan dilikuidasi. Ya, ada 3 rasio, ada debt ratio, debt equity ratio, sama time interest earn. Nah, untuk debt ratio itu kita mau lihat dari aset yang kita punya nih 100%, kita pakai utang untuk beli asetnya itu berapa persen. Kalau contohnya di sini, asetnya 100%, utangnya 70%, modal 30%. Artinya berarti untuk beli 100% aset, perusahaan pakai utang 70%, pakai modal 30%. Berarti debt ratio-nya itu sebesar 70%. Perusahaan menggunakan 70% utang untuk membeli aset. Kira-kira makin gede angkanya makin baik atau makin kecil makin baik. Nah, untuk rasio yang kedua, debt equity ratio, kita mau bandingin antara utang perusahaan sama modal perusahaan. Debt equity itu kan kadang disebutnya debt to equity. Debt to equity. Setiap ada kata to itu artinya dibagi. Jadi debt to equity ratio rumusnya total debt dibagi total equity. Kita mau bandingin utang sama modal perusahaan. Nah, kalau di contoh yang ini, utangnya 70%, modalnya 30%. Berarti debt equity rasionya berapa? Di sini udah dihitung 42,86%. Kira-kira makin besar makin baik atau makin kecil makin baik? Nah, rasio yang ketiga untuk debt management ratio itu ada time interest earn. Time interest earn ini mau ngukur kemampuan EBIT kamu untuk membayar beban bunga. Ya. Jadi rumus time interest earn itu tinggal EBIT dibagi interest. Kenapa rasio ini penting? Karena bunga itu mau untung apa rugi, perusahaan tetap harus bayar. Ya, jadi EBIT perusahaan itu harus mampu untuk nutup bunga seenggaknya. Ya, kalau untuk tax kan, kalau perusahaan rugi nggak bayar pajak. Ya, jadi perusahaan harus ngitung nih time interest earn-nya berapa. Mampu nggak bayar bunga. Kira-kira angka time interest earn ini makin besar makin baik atau makin kecil makin baik? Oke, itu untuk rasio ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok keempat. Kelompok yang keempat ini yang paling sering digunakan untuk analisis laporan keuangan, yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Namanya juga profit, berarti kita mau ngitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, karena kita mau ngitung kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, kalau kamu perhatiin, atasnya ini pasti berhubungan sama laba. Ya, rumus atasnya adalah laba. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, net profit margin. Net profit margin itu kita bandingin
antara laba sama penjualan. Berarti laba kita berapa persen sih dari penjualan? Itu net profit margin, ya. Keuntungan kita sebesar berapa persen dari penjualan yang kita punya. Kira-kira makin besar makin baik atau makin kecil makin baik? Nah, kalau tadi net profit margin, yang kedua ada gross profit margin. Gross, namanya juga gross profit, berarti labanya adalah gross profit dibagi sales. Ya, jadi gross profit kita berapa persen dari penjualan? Kira-kira makin besar makin baik atau makin kecil makin baik? Nah, yang ketiga ada return on asset. Kita mau tahu dari aset yang kita punya, perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar berapa persen. Jadi kita ngitungnya dari net income dibagi total aset. Ya. Makin besar makin baik atau makin kecil makin baik? Nah, rasio yang keempat, return on equity. Kita mau tahu pengembalian investasi dari ekuitasnya itu berapa persen sih dari penjualan? Jadi rumusnya net income dibagi total equity. Ya. Total equity ini kalau kamu ingat pas kita belajar laporan keuangan terdiri dari PS, CS, PIC sama RE. Nah, kalau di modul ada yang namanya return on common equity. Bedanya di bawah. Kalau return on common equity, kita rumusnya net income dibagi total common equity. Ya. Bedanya total common equity sama total equity adalah total common equity ini tidak ada preferred stock-nya, ya. Itu sama kayak tadi pertanyaannya, semakin besar ROE semakin baik apa buruk? Itu untuk kelompok yang keempat. Nah, kelompok terakhir, market value ratio, ini mau tahu kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Biasanya market value ratio ini yang pakai adalah investor. Ada 2 rasio yang sering digunakan, yaitu price per earning sama market per book. Nah, price per earnings ini secara ringkas bisa dikatakan seberapa lama investor balik modal. Kalau misalnya price per earnings-nya 2, berarti 2 kali perusahaan bagi pendapatan, itu dia baru balik modal. Ya. Untuk price per earnings ratio, rumusnya market price atau harga saham per lembarnya dibagi earnings per share. Pendapatan per lembar saham. Nah, earnings per share-nya ini kamu harus hitung lagi dari net income dibagi outstanding share. Outstanding share ini adalah jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Jadi kamu harus hitung EPS dulu, baru bisa hitung PER-nya. Kira-kira kalau misalnya PER itu berapa lama investor balik modal, angkanya makin besar makin baik atau makin kecil makin baik. Untuk rasio yang kedua, market per book value, itu kita mau bandingin antara harga pasar sama nilai bukunya. Nah, nilai bukunya ini harus dihitung dulu dari total common equity dibagi outstanding share. Setelah book value-nya ketemu, baru kita bisa ngitung market per book-nya. Ya, sama kayak tadi, makin besar makin baik atau makin kecil makin baik. Nah, ini ada 5 kelompok rasio. Ya. Rasio ini rumusnya harus dihafal. Cuma untuk menghafalnya tadi setiap kelompok punya ciri-cirinya masing-masing, ya. Jadi lebih gampang dihafalin. Nah, selain 5 kelompok rasio ini, ada rasio lain yang berhubungan sama dividen. Ya. Ada 3 rasio. Yang pertama dividen per share. Dividen per share ini kita mau ngitung setiap 1 lembar saham dapat dividen berapa besar. Jadi tinggal dividen yang dibagiin
dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, yang kedua, dividen payout ratio itu dari laba 100% dibagi sebagai dividen tuh berapa banyak sih? Jadi rasio pembagian dividen. Tinggal dividen dibagi net income. Jadi kalau nanti dijelasin di bawah ya sekalian sama retention ratio. Jadi kalau retention ratio itu rasio laba ditahan. Dari net income berapa persennya itu akan ditahan sebagai laba ditahan. Nah, persentasenya itu disebut RR. Nah, maksud dua rasio ini seperti contoh di bawah nih. Kan tadi kalau kita bikin laba rugi, bagian bawahnya ada net income to CS dikurangi dividen CS, jadinya addition to RE kan ya. Nah, net income kita misalnya 100 juta nih, dibagi dividen 35 juta, berarti kan ada sisa 65 juta ditahan sebagai laba ditahan. Kalau kita bikin persentase, 100 juta ini kan 100% nih ya, utuh. Laba kita utuhnya 100%, terus 35 jutanya kan dibagi sebagai dividen. 35 juta ini kalau kita bikin persentase berarti 35 juta dibagi 100 juta. Ketemu 35%. Nah, 35% ini adalah rasio DPOR atau rasio pembagian dividen. Nah, sedangkan sisanya nih 65% dapatnya dari 65 juta dibagi 100 juta atau 1 dikurangi DPOR jadinya 65%. Nah, 65% ini adalah rasio laba ditahan atau RR. Ya, jadi rasionya tadi ada 5 kelompok plus rasio-rasio yang berhubungan dengan dividen.